Sesungguhnya engkau tidak berinfak dengan satu infak, dan infak itu kamu berharap wajah Allah. Tadi kan bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah. Kamu berinfak dengan niat ingin melihat wajah Allah, maka ujirta alaika, infak kamu akan dipahala. Jadi kalau niatnya nggak benar, niatnya nggak baik, niatnya nggak lurus dan terus, nggak bakal dipahala infak. Sampai kata Rasul di sini jelaskan, hatta mata jinalu fifa min atik, sampai makanan yang kamu genggam di tangan kamu, kamu suapkan ke istri kamu. Pernah kita nyuapin istri? Itu kalau mengharap itu Allah ketemu, melihat wajah Allah. Ya. Kan biasanya suap-suapan kapan? Waktu kematian doang. Setelah itu nggak pernah. Nggak pernah ya? Itu kan ini nyuapin istri. Ya. Kalau tabtagi, ya, biha wajah Allah, puji rasa katanya. Apalagi lebih daripada itu. Jadi ternyata amalan kita yang kita anggap remeh, kita anggap sepele, ya, kalau niatnya ikhlas, luar biasa, luar biasa. Ya. Ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya untuk setiap orang akan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan sesuai dengan apa yang diniatkan. Kita niatnya apa? Nah, sesuai dengan niat kita, Allah akan ngasih pahala kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, membedakan ibadat dan adat. Jadi ibadat dan adat itu bisa dibedakan dari apa? Dari niatnya. Misalnya di sini kasih contoh, makan. Orang makan kalau niatnya pengen kenyang, ya, pengen sehat, pengen kuat, pengen segar, ya, itu berarti adat itu. Ya. Apa adat itu? Kebiasaan, nggak bakal dipahala itu. Ya. Kalau makan itu niatnya sekedar apa? Sekedar supaya kenyang, sehat, kuat dan segar. Ya. Itu sekedar apa? Adat ya. Tapi kalau kita makan, ya, niatnya untuk melaksanakan perintah Allah, ya, maka makan itu jadi ibadah. Coba ada yang tahu nggak? Makan itu diperintah oleh Allah nggak? Apa itu? Ya, kalau kita makan itu niatnya melaksanakan perintah Allah, apa? Ada nggak dari itu? Ada tuh. Ya bani Adam, wahai manusia, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai baju yang bagus, pakaian yang bagus, pakaian yang indah setiap kali masuk masjid. Ya. Artinya pakaian untuk ibadah kepada Allah, pakaian yang khusus, yang paling bersih dan paling indah. Gitu kan? Ya, bukan. Apalagi pas program di depannya ada gambar Ahok, ada pilkada di belakangnya. Nah, mana perintah makan? Wakulu dan makanlah, washrabu dan minum. Jadi kalau makan dan minum itu untuk melaksanakan perintah Allah, ya, maka insya Allah nilainya jadi ibadah. Wakulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kamu makan, kamu minum, kemudian jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka dengan yang berlebih-lebihan. Jadi makan yang asalnya adat bisa menjadi ibadah kalau niatnya ikhlas. Kemudian yang keempat, mengubah sesuatu yang mubah menjadi ibadah. Mubah itu kalau dilaksanakan dipahala kagak, disiksa juga tidak, itu namanya mubah. Ya. Mubah namanya. Tapi kalau niatnya ikhlas, insya Allah jadi apa? Jadi ibadah. Contohnya tidur. Tidur itu mubah. Kalau kita tidur nggak dapat pahala, nggak disiksa. Ya. Kalau hanya sekedar menghilangkan ngantuk, ya, untuk menghilangkan capek, lelah, ya, supaya pas bangun fresh, itu namanya apa? Mubah. Ya. Tapi kalau tidur itu diniatkan, ya, untuk apa? Untuk supaya kita bisa bangun malam. Ya.
Kita bisa berzikir, berdoa, baca Al-Quran, sholat tahajud, kemudian ditutup dengan istighfar, maka tidur kita nilainya jadi ibadah. Dalam surat Al-Furqan ayat 64 ada yang namanya ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Artinya hamba Allah yang berhak mendapatkan rahmat Allah. Siapa itu? Walladzina yabituna rabbihim sujjadan wa qiyam. Yaitu hamba Allah yang malam-malamnya dipakai tidur supaya bisa apa? Sujjadan wa qiyam. Supaya bisa sujud di salat tahajud, wa qiyam bisa ibadah. Jadi malam itu ada dua kegiatan. Pertama qiyamul lail, yang kedua niyamul lail. Qiyamul lail bangun malam, niyamul lail tidur malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Wahai orang yang tidur nyenyak karena berselimut, maka bangun malam. Jadi malam itu jangan dipakai tidur semua. Malam itu jangan dipakai bangun semua. Karena tidur itu akan jadi ibadah kalau diniatkan supaya bisa qiyamul lail. Bagaimana qiyamul lail yang benar? Baca surat Al-Muzammil. Dari mulai baca Al-Quran sampai ditutup dengan wastaghfiru. Ya, innallaha ghafurur rahim. Ditutup dengan istighfar. Kapan istighfar tuh? Waktu sahur. Ya, karena hamba Allah tuh punya beberapa sifat. Di antaranya wal mustaghfirina bil asar. Dia selalu istighfar waktu sahur. Ya, artinya apa? Artinya hamba Allah tuh bangunnya bukan waktu subuh, apalagi sampai kesiangan subuh. Ya. Bangunnya waktu sahur. Ya, itu minimal. Maksimalnya setengah malam, 2/3 malam, atau 1/3 malam. Karena qiyamul lail itu bukan sholat tahajud saja. Qiyamul lail itu satu paket. Dimulai dengan tilawah, ya, ditutup dengan apa? Dengan istighfar. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Furqan 64. Jadi niat yang ikhlas bisa mengubah sesuatu yang mubah menjadi ibadah. Yang kelima, menentukan hasil akhir amal yang akan diraih. Jadi hasil akhir amal itu yang akan didapat itu ditentukan oleh niat kita. Makanya kata Rasul, wa inna malikul imri'in manawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Ya. Orang akan mendapatkan pahala kebaikan sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau niatnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah dari Allah Subhanahu wa taala karena mencontoh Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yarkihuha. Kalau hijrahnya itu niatnya karena dunia, dia akan mendapatkan dunia tapi tidak akan mendapatkan akhirat. Kalau niatnya karena wanita, dia akan menikahinya tapi tidak akan mendapatkan surga. Makanya ditegaskan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hasil hijrahnya itu sesuai dengan maksud dan tujuan ia berhijrah. Ini hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Yang keenam, kalau niatnya ikhlas, insya Allah bukan hanya mendapatkan pahala kebaikan di dunia, tapi juga mendapatkan pahala kebaikan di akhirat. Karena doa kita kan yang paling lengkap apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu akan didapatkan kalau niat kita ikhlas. Ibadah kita sesuai dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini surat An-Nisa ayat 134, bisa baca. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallah thawabud dunya wal akhirah. Siapa yang mengharapkan pahala dunia, maka perlu dia ketahui bahwa di sisi Allah baik pahala dunia ataupun pahala akhirat. Jadi kalau kita beribadah, beramal soleh karena untuk dunia, kita cuma dapat dunia saja, tidak dapat akhirat. Tapi kalau kita beribadah karena Allah, bukan hanya mendapatkan kebaikan dunia, tapi juga mendapatkan kebaikan akhirat. Kemudian ada 3 hal penting
yang erat kaitannya dengan niat. Ya. Penting banget ini, harus kita ketahui. Yang pertama, sesuatu yang baik jika niatnya tidak baik akan menjadi sia-sia atau tidak berpahala. Ya. Jadi baik, ya, sesuatu yang baik niatnya tidak baik akan menjadi sia-sia, tidak berpahala. Ya. Di sini, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya. Infak baik enggak? Baik. Kalau ria, ingin dipuji orang, tidak baik. Ya. Nah, itu menjadi tidak baik. Ya. Jadi sesuatu yang baik, kalau niatnya tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Ya. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menjadikan orang yang menerima sedekah itu sakit hatinya. Itu sama dengan orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, ya, ria, ya, karena manusia bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, niat yang baik tidak mengubah sesuatu yang haram, yang munkar dan bid'ah, ya. Jadi sesuatu yang haram, sesuatu yang munkar, sesuatu yang bid'ah itu tidak menjadi baik gara-gara niatnya baik. Contohnya berjudi itu, ya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan judi kan? Ya. Kemudian pas bagus, Alhamdulillah. Pas jelek, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya nggak bisa. Ya judi jadi ibadah gara-gara begitu. Ya. Itu ada film si Pitung kan? Film si Pitung itu merampok. Yang dirampok apa? Ya Belanda dan orang-orang kaya. Ya. Tapi bukan ini ya, bukan orang-orang yang baik. Dirampok, hasil rampokan jadi dibagi-bagikan ke orang miskin. Ya. Nah seperti itu. Jadi niatnya bagus, ya, tapi amalnya tidak bagus. Jadi niat yang bagus tidak bisa mengubah amal yang jelek, gitu maksudnya. Ya. Dan ini dijelaskan bahwa niat itu, ya, harus bagus. Amal juga harus bagus, baru nilainya bagus. Man bana lillahi baitan ya'budullah fihi min malin halalin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun sebuah rumah untuk ibadah kepada Allah karena Allah dari harta yang halal, Allah akan bangun sebuah rumah di surga. Maka niatnya baik, amalnya baik, hasilnya baik. Itu 3 hal penting. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, ya, pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan amal saleh kita diterima oleh Allah, ibadah kita juga dipahala Allah. Kenapa? Karena niat kita ikhlas dan ibadah amal saleh kita sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ada pertanyaan sebelum itu? Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan sekali lagi, ya, kajian pada malam ini bermanfaat buat kita untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan amal kita, dan meningkatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kesimpulannya, setiap ibadah dan amal soleh harus dibarengi dengan niat yang saleh atau ikhlas. Setiap ibadah dan amal soleh harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Niat yang soleh merupakan bagian dari iman karena berada dalam hati di mana Allah menyimpan hidayahnya. Ya. Itu barangkali. Sekian demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.